sini stimulasinya. Ya. Kalau Anda berhadapan ya berarti dari sini. Kan begini kan bayinya. Nah, berarti Anda di sini. Anda boleh di sampingnya. Boleh di sampingnya. Kemudian nanti ada respon untuk menggenggam. Setelah genggaman kuat, nanti bisa Anda luruskan forearmnya, gitu ya. Diperhatikan terkait dengan intensitasnya, resistensinya, apakah ini palmar grasp reflex ataukah gerakan volunteer. Jadi nanti kalau volunteer intermittent, lepas genggam, gitu ya. Kalau respon dari palmar grasp reflex ini genggamannya akan semakin menguat ketika forearmnya nanti diluruskan. Nah, secara tidak sadar mungkin Anda punya saudara yang ada babynya, ponakan. Nah, usia 3 bulan, 2 bulan, pasti kan yang disentuh kalau tidak pipi apa? Tangan. Pernah? Ada yang pernah? Pernah ya. Jadi responnya langsung menggenggam. Begitu menggenggam pasti akan digoyang-goyangkan seperti ini dan dinaikkan. Dan itu nanti genggamannya akan semakin menguat, ya. Palmar grasp reflex jelas? Jelas. Kita lanjut. Kita ke ATNR yang kedua, asymmetrical tonic neck reflex. Asimetris masih ingat ya kemarin ketika di kelas. Jadi levelnya di brainstem. Kemudian perlu diperhatikan, ini seringkali mahasiswa mengucapkannya keliru gitu ya. Jadi karena ini ada 3 ketentuan. Jadi pada bayi baru lahir responnya ini bisa positif atau negatif. Itu yang pertama. Yang kedua akan lebih jelas bila bayi nanti berumur 4 sampai 5 minggu. Kemudian respon positif normal sampai bayi berusia 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi minta tolong diperhatikan satu persatu, baris per baris untuk diucapkan, spelling spelling apa bahasa Indonesianya, dilafalkan gitu ya. Nanti minta tolong bisa berkelompok, belajar bareng-bareng sama teman-teman, tentunya sudah punya pengalaman di pemeriksaan yang lampau ya. Satu jadi terapisnya, satu jadi pasiennya, yang satu nanti menilai gitu ya. Nanti saling koreksi. Kemudian cara pemeriksaannya, posisinya ada di middle gitu ya. Middle itu ya posisinya supine. Nah, kita akan memutar occiputnya gitu ke salah satu sisi. Jadi ketika kita memutar, nanti sisi yang searah dengan dagu gitu ya, ini akan ekstensi, tapi yang searah dengan occiput nanti akan fleksi. Itu adalah ATNR, asymmetrical tonic neck reflex. Jadi kalau asymmetrical berarti responnya berlawanan gitu. Ada yang fleksi, ada yang ekstensi. Nanti kalau symmetrical berarti dua-duanya nanti akan fleksi ataukah akan ekstensi. Ya. Nah, ini nanti ada panahnya, mana yang fleksi, mana yang ekstensi saat occiput diputar ke salah satu sisi. Nah, ini yang searah dengan dagu ini akan ekstensi, yang searah dengan occiput ini akan fleksi, baik itu ekstremitas atas maupun ekstremitas bawahnya. Nah, di responnya itu diputar ke salah satu sisi, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Nah, kalau ini kebetulan diputar ke kanan gitu ya. Nanti kalau sebelah kiri berarti diputar ke sebelah kiri, berarti yang ekstensi adalah ekstremitas sebelah kiri, yang fleksi nanti yang sebelah kanan. Nah, nanti gimana kalau nanti Anda berpasangan dengan teman-teman gitu. Nah,
Kalau nanti ternyata Anda nyaman dengan boneka, pakai boneka, tentunya nanti akan kerepotan ya, karena teman Anda itu sudah lebih dari 150 cm pasiennya ya. Karena ini memang untuk bayi. Nah, nanti di pediatri Anda akan diajari bagaimana sih cara cek refleks di usia anak-anak. Nah, caranya nanti dengan merangkak. Diminta merangkak. Ketika diminta merangkak, kemudian diminta menoleh ke salah satu sisi. Nah, ini akan salah satunya nanti akan fleksi. Itu berarti tanda dari refleks ATNR belum terintegrasi. Nah, itu nanti tugas Anda. Nanti kalau di level PK2 Anda sudah memberikan intervensi, aktivitas-aktivitas untuk integrasi refleks primitif bisa Anda berikan ketika di langkah-langkah kontinum paradigm. Di aktivitas apa? Adjunktif gitu ya. Jadi adjunktif itu memang untuk menyiapkan pasien agar siap mengikuti intervensi selanjutnya. Tapi tidak hanya mengucapkan salam, diajak tos, diajak nyanyi, itu tidak gitu ya. Jadi nanti Anda analisis aspek-aspek mana sih yang belum bagus, yang apakah refleksnya belum terintegrasi, sistem sensorinya. Nah, di situ nanti Anda bisa memberikan program atau intervensi gitu ya. Boleh, bonekanya boleh didistribusikan ke teman-teman yang di belakang. Boneka, jadi masing-masing berarti tangan ininya ekstensi, masing-masing apa namanya, masing-masing ini boleh masing-masing bisa berpasangan dengan satu boneka. Jadi diputar ke salah satu sisi gitu ya. Terus diputar ke salah satu sisi, dia nanti lebih yang kuat nih searah nanti dengan kalau dagu misalnya responnya refleksnya akan apa? positif. Ekstensi. Kemudian yang searah dengan occiput nanti dia akan Fleksi. baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah ya. Boleh nanti dicobakan. Kemudian kita ke STNR, Symmetrical Tonic Neck Reflex. Sama ya, jadi untuk level atau lokasinya sama di brainstem, kemudian DC-nya juga sama, ATNR dan STNR. Jadi DC-nya pada bayi baru lahir, respon ini bisa positif atau negatif. Kemudian akan lebih jelas bila bayi nanti berumur 4 atau 5 minggu. Respon positif normal ini sampai bayi berusia antara 4 sampai dengan 6 bulan. Kalau 8 bulan masih ada, berarti apa? Error. Berarti retensi harusnya sudah terintegrasi tetapi belum terintegrasi. Berarti menandakan ada problem patologis ya. Dampaknya apa nanti? Tidak konsentrasi misalnya ya. Sama cara pemeriksaannya, bayi posisinya di midline, kemudian stimulasinya juga di leher gitu ya. Jadi difleksikan gitu ya. Ada yang di bed, kemudian nanti kalau ada di video ini bayinya posisinya adalah prone, dipronasikan kemudian difleksikan. Kok digini itu nanti gini patah ya. Iya, kalau kita handle itu apa? Anda sudah diajari belum? Smooth and gentle. Jadi nggak gini, kalau nggak gini ya nanti itu duham gitu ya. Jadi ketika memberikan intervensi, melakukan pemeriksaan itu harus smooth and gentle gitu ya. Ini difleksikan, kemudian kedua ekstremitas ini akan fleksi, kemudian yang ekstremitas bawah ini akan ekstensi. Kalau kepalanya, lehernya diekstensikan, kedua ekstremitas ini akan ekstensi, kemudian yang ekstremitas bawahnya akan fleksi. Nah, itu. Kemudian ada juga yang memeriksa ditaruh di bed, diletakkan di bed, kemudian difleksikan, gitu ya. Difleksikan sama responnya. Cuma ada yang posisi di bed, berarti posisinya adalah supine. Iya kan?
Kemudian ada yang diposisikan prone dengan disangga seperti ini, kemudian difleksikan. Mau nyoba ke adikku dah. Nah, ini akan fleksi, ya kan? Ininya akan, ini akan ekstensi. Ini fleksi, kelihatan ya? Ekstremitas atasnya fleksi, kemudian ekstremitas bawahnya akan ekstensi. Nah, ketika diekstensikan nanti akan ekstensi ekstremitas atasnya, yang bawah nanti akan fleksi. Ketika difleksikan nanti akan fleksi, yang bawah akan ekstensi. Ya. Bayi yang lebih kecil, jadi posisinya ada di bed gitu ya. Kalau tadi kira-kira usianya berapa? Mungkin hampir 3 bulan karena sudah kuat otot-otot lehernya. Nah, kalau bayi bagaimana? Berarti diperiksa di atas bed gitu ya. Oh, itu masih kecil banget. Mungkin ini 1 bulan ya. Kira-kira takut nggak? Takut nggak? Terlalu lembek. Nah, ini juga disupport ya di Nah, ketika difleksikan ini akan langsung fleksi, kelihatan. Tapi kaki-kakinya fleksibel. Seringkali ketika Anda memeriksakan respon yang diharapkan itu tidak muncul, berarti nanti akan diulang, gitu ya, diperiksa ulang. Nah, ini akan tadi dari meringkuk fleksi, kemudian ini akan ekstensi ketika diekstensikan, ya. Karena memang posisi anatomis ketika di dalam kandungan itu kan posisinya begini ya, ekstremitas bawah fleksi, atasnya juga fleksi. FTNR jelas? Jelas. Lebih jelas yang tadi ya, yang di usia yang lebih ini, yang lebih besar usianya. Kalau misalnya ini nggak ekstensi, tangannya Ini kelihatan, ini akan ekstensi, kemudian ketika difleksikan ini kelihatan sekali. Ini langsung fleksi tangan-tangannya. Yang ini akan ekstensi. Bisa dipahami? Bisa. Mau lanjut? Lanjut. Kemudian kita lanjutkan ke mororeflex gitu ya. Jadi levelnya di spinal biasanya 0 sampai dengan 4 bulan. Nah, ini nanti cara pemeriksaannya bayi disangga oleh terapis gitu ya. Jadi nanti menyangga bagian punggung dan pantatnya. Kemudian terapis nanti akan menjatuhkan secara tiba-tiba, bukan dijatuhkan seperti ini tetap gitu. Disupport tapi menjatuhkan ini tetap masih di dalam support. Jadi di bagian kepala ini akan dijatuhkan beberapa senti secara tiba-tiba. Kemudian responnya apa? Akan abduksi seluruh ekstremitas dan semua jari-jarinya akan ekstensi. Kalau kaget itu kan responnya begini ya. Nah, itu responnya seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwasannya responnya sesuai, ini harus dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini
Jadi dipegang bagian punggung dan pantat, kemudian di bagian kepala ini dijatuhkan beberapa senti secara tiba-tiba, tapi tetap gini, jadi tidak begini, tetapi ini hanya dijatuhkan, ya, tidak dilepas. Misalnya kita tadi ini kan linier gitu ya, lurus gitu ya. Nah, yang bagian kepala nanti akan dijatuhkan beberapa senti gitu ya, langsung begini tiba-tiba. Nah, nanti responnya akan abduksi seluruh ekstremitas, ekstensi dari seluruh jari-jari, abduksinya di bagian sini. Bisa dipraktikkan teman-teman. Ada juga kalau kajikan di sini sampai usia 4 bulan. Ketika bayi itu usianya misalnya 3 bulan, otot-otot leher sudah bagus, sudah kuat. Nah, teman-teman bisa seperti di gambar. Jadi diposisikan terlentang di bed, kemudian diangkat tangannya, kemudian dijatuhkan. Dilepas. Enggak, di bed kan hanya beberapa senti. Beberapa senti itu mungkin 5 senti, tidak sampai 10 senti gitu, diangkat kemudian dilepaskan. Nah, ini untuk usia yang lebih tua, tetapi kalau masih baby, masih 1 bulan misalnya, nah tadi tetap disanggah di bagian kepala, di bagian punggung, kemudian di bagian kepala ini kita jatuhkan tiba-tiba, ya, sama. Kalau di usia misalnya tadi terang kontrolnya bagus, kepalanya ini sudah bisa ekstensi, misalnya tadi bisa dengan diangkat, kemudian dilepaskan, ya. Kemudian flashing reaction gitu, levelnya spinal biasanya 1-3 bulan gitu. Kemudian hilang sampai bayi itu bisa berjalan. Kalau berjalan itu rata-rata 11 bulan ya, 10 sampai dengan 12 bulan ya. Mulai ada 1-3 bulan, kemudian akan hilang ketika bayi itu sudah berjalan. Jadi, bayi ini akan diangkat, kemudian diposisikan di ujung meja. Di ujung meja. Nah, kemudian bagian belakang dari kaki ini sedikit menyentuh ujung meja, sehingga bayi ini nanti akan mengangkat kakinya di atas meja. Jadi supportnya adalah di bagian torak. Ya. Supportnya di bagian Enggak penuh apa? Enggak ya? gitu ya. Jadi kalau tadi flashing reaction gitu. Jadi bayi ditempatkan di ujung meja, kemudian sehingga nanti bagian palmar atau dorsalnya ini menyentuh bagian meja, sehingga bayi nanti akan berusaha meletakkan kakinya di meja karena adanya fleksi hip dan fleksi knee gitu ya. Kan memang kalau bayi kita lihat sebelum bisa berjalan itu kan seperti fleksi ya polanya ya, jadi tidak akan ekstensi penuh gitu ya. Ketika disentuhkan, nah ini akan berusaha menempatkan kakinya di atas meja, itu adalah flexing. Levelnya di spinal biasanya dari lahir sampai dengan 3 bulan. Jadi cara pemeriksaannya posisinya adalah supine, bayi terlentang, kemudian kedua tangan ini ada di dada, jadi tidak berusaha untuk meraih tangan dari terapisnya. Biasanya kan kalau bayi ini kan tangannya pengen meraih ya, jadi diposisikan di atas dada, kemudian menggunakan jari nanti akan disentuh di bagian sudut mulut, kemudian naik ke bibir bagian atas, kemudian di bibir bagian bawah. Nah, ketika kita sentuh di bagian sudut mulut, bayi ini akan berputar ke arah rangsangan. Jadi kalau disentuh di bagian sini ya nanti akan begini, gitu ya. Kemudian kalau kita di atas kepala, di atas bibir atas, nah nanti akan ada retrofleksi kepala. Jadi dari sini kepalanya mengikuti arah ke tengah.
Kemudian ketika di bawah nanti akan membuka mulut gitu ya. Nah, kemudian ketika jadi di tengah, sudah masuk ke tengah di dalam bibir ya, lidah bagian dalam nanti akan berusaha menghisap. Itu adalah routing ya. Jadi ketika di sudut bibir akan mencari rangsang, akan melek gitu ya. Kemudian ke atas dia akan retrofleksi kepala mengikuti arahnya. Kemudian ketika di tengah ya nanti akan membuka mulut dan berusaha menghisap. Nah, itu adalah routing. Jadi nanti distimulasi di bagian sudut gitu ya. Nanti akan mencari rangsangnya. Ketika di atas nanti akan retrofleksi kepala. Ketika rangsangannya berputar ke bawah nanti akan membuka dan berusaha menghisap jari dari terapis. Mengapa tadi persiapannya adalah mencuci tangan gitu ya. Gitu ya. Jadi biasanya ini 2 sampai dengan 6 bulan. Jadi bayi nanti disupport di bagian torak, nanti ditempatkan di atas meja dan berusaha untuk berdiri. Kalau orang Jawa biasanya di usia ini sudah diberdirikan di pangkuan misalnya. Gitu ya, diberdirikan di pangkuan. Nah, itu adalah supporting reflex. Kalau placing beda, jadi ada supporting reflex, ada placing, nanti ada primary stepping, itu berbeda-beda. Kalau placing tadi disentuhkan di ujung, kemudian kakinya menempatkan di atas meja karena adanya fleksi dari knee dan hip. Nah, kalau ini langsung ditempatkan di atas meja, kemudian kakinya berusaha untuk berdiri. Kalau di video ini di pangkuan ya, di pangkuan. Diberdirikan, kemudian berusaha menempatkan kakinya di atas meja. Kalau ini di pangkuan ya. Sering lihat ya, di pangku neneknya, di pangku mamanya, diberdirikan. Dia seperti akan melompat-lompat gitu ya. Betul. Primary stepping levelnya di spinal, kemudian biasanya bervariasi dari lahir sampai dengan usia 3 bulan. Cara pemeriksaannya, kaki bayi ditempatkan pada meja, kemudian bayi ini digerakkan ke depan mengikuti langkahnya, diletakkan di atas meja, kemudian digerakkan ke depan mengikuti langkahnya. Jadi nanti sedikit miring gitu ya, condong ke depan miring. Nah, posisi bayi ini tidak boleh oblique backward gitu ya. Nanti kalau oblique backward berarti nanti tidak ada respon untuk berjalan ritmik gitu ya. Nanti responnya adalah berjalan ritmik. Tidak boleh miring oblique backward ke samping, jadi lurus gitu ya. Jadi ditempatkan di atas meja, kemudian dimiringkan mengikuti langkahnya. Seperti jalan ritmis gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ketika bayi ini bayi prematur, dia jalannya menggunakan ujung jari seperti jinjit. Tetapi kalau dia lahirnya full term, nanti akan menggunakan tumit seperti kita kalau berjalan. Jadi dimiringkan sedikit, tetapi tidak miring berputar gitu ya. Tetap hanya miring saja, intinya mengikuti langkahnya.
ketika disupport di bagian torak seperti di tetah ya, ini kan dimiringkan gitu ya, cuma dimiringkan aja mengikuti langkahnya. Nanti responnya adalah berjalan ritmik. Laki-laki. Nenek sudah tua. Tinggal dua. Aduh, nggak ada jari. Primary stepping bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah neck writing. Neck writing ini akan dibagi dua, jadi ada body on body dan body on head. Kalau body on head ini dari lahir sampai 4 bulan, body on body ini dari 4 bulan sampai seumur hidup ya. Jadi bayi ini diposisikan terlentang, supine gitu. Kemudian diputar ke salah satu sisi. Kalau body on head ini seluruh tubuh ini akan berputar menjadi satu unit secara bersamaan. Jadi kalau bayi-bayi di bawah 4 bulan ini akan berputar secara keseluruhan. Ketika diputar salah satu kepalanya ke salah satu sisi, entah itu ke kiri atau ke kanan, nah ini nanti akan berputar tengkurap secara bersamaan atau keseluruhan. Nah, kalau body on body berarti ketika kita ini diputar, nah nanti secara bertahap per segmen dari shouldernya, kemudian hipnya sampai dengan ekstremitas bawah. Nah, sama seperti Anda, kalau saat ini Anda adalah body on body. Ini nanti ada moro yang tadi saya ceritakan ya, diangkat dengan posisi seperti set lying, kemudian dijatuhkan tiba-tiba. Nah ini baru ke body on body gitu ya. Dia dari shouldernya, kemudian trungnya, pelvisnya sampai ke ekstremitas bawah secara bertahap. Nah ini real response. Seringkali ketika kita memberikan testing, kita melakukan pemeriksaan, respon itu tidak sesuai seperti yang diharapkan gitu ya. Tadi sudah ngikuti gitu ya, mungkin ini ada penolakan yang kedua ya, diulangi gitu, responnya tidak ada. Nah ini yang saya katakan moro tadi. Nah, jadi dipegang di bagian tangannya di set lying seperti duduk, setengah duduk, kemudian dilepaskan tiba-tiba, itu moro. Nah sekarang ini adalah body on body, diputar ke salah satu sisi, kemudian akan berputar secara per segmen, mulai dari shouldernya, kemudian ke trungnya, pelvis sampai ke ekstremitas bawah. Nah kalau kita cermati kan satu persatu ya, tidak berputar secara keseluruhan. Neck writing bisa dipahami, jadi ada dua, body on body dan body on head. Jadi DC-nya berbeda. Body on head dari lahir sampai 4 bulan, kalau body on body dari 4 bulan sampai seumur hidup dan seterusnya. Kemudian TLR, tonic labyrinthine reflex. Nah ini seringkali terjadi pada kondisi-kondisi cerebral palsy atau gangguan minimum di otak ya. Nah lokasinya di brainstem, DC-nya pada anak normal reaksinya tidak menentu, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Sekitar usia 0 sampai dengan 3 bulan, dan ini sering terjadi pada CP dan gangguan otak minimum. Jadi posisinya tidur terlentang, ada yang diposisikan tidur tengkurap.
Nah, kalau diposisikan terlentang, nanti yang diamati adalah tonus-tonus otot ekstensornya, nanti akan menguat. Ya. Kemudian kalau diposisikan supine tengkurap, nanti otot-otot fleksornya ini nanti akan menegang, menguat. Jadi nanti dengan dipalpasi, gitu ya. Bisa di bagian abdomen, bisa di bagian terangnya. Kemudian ada juga kalau yang ngetes untuk anak balita, berarti dari usia mungkin 2 tahun ya, 2 tahun lebih, ini nanti bisa diminta untuk gerakan Superman gitu. Nah, jadi ketika gerakan Superman itu ada otot-otot fleksornya yang nanti dia akan lebih menguat. Nah, ini kalau untuk yang sudah besar gitu ya, dia sudah bisa berjalan. Dan ini mungkin lebih dari 10 tahun ya. Nanti diminta untuk gerakan Superman. Jadi mengangkat ininya apa? Kepala, tangan, kemudian ekstremitas. Jadi nanti otot-ototnya lebih meningkat tonusnya. Nah, ini untuk bayi gitu ya, bisa posisi pronasi, bisa diposisikan supine atau supinasi. Nah, ini pelakunya OT ya, di situ mejanya ada tulisannya OT, yang melakukan OT. Sama kalau yang sudah besar nanti diminta gerakan aktif. Itu adalah TLR. Nah, kemudian kita ke protective response. Nah, protective response itu yang kemarin kita bahas bahwasanya refleks primitif itu ada yang menetap sampai kita dewasa. Ya, apa saja yang menetap sampai dewasa kemarin? Refleks yang masih Anda, batuk, berkedip, menguap. Kemudian proteksi. Jadi kalau Anda terpeleset, mampu menjaga keseimbangan, itu adalah protective reaction. Jadi nanti ada 3, ada forward, ada lateral, dan ada backward. Nah, kalau di forward biasanya mulai dari 6 bulan seterusnya sampai seumur hidup. Jadi bayi bisa diposisikan duduk kalau sudah bisa duduk. Karena ini mulai dari 6 bulan dan seterusnya. Ada yang kalau sudah berdiri, duduk boleh duduk gitu ya. Jadi kalau forward berarti nanti diposisikan duduk atau dengan berdiri, nanti ada support dorongan ke depan. Nah, nanti akan mempertahankan badannya untuk tetap tegak, tidak akan jatuh. Nah, kalau duduk juga sama, nanti diberikan dorongan gitu, ada stimulus dari belakang, kemudian ini bisa mempertahankan diri untuk tidak jatuh gitu ya, tidak ke depan atau ke samping ya. Kemudian responnya mempertahankan, kemudian lengannya ini akan menahan badan dengan ekstensi. Itu kalau bagian. Nah, bagaimana kalau lateral? Sama, nanti diberikan dorongan ke arah samping kiri atau samping kanan, nanti bisa mempertahankan diri untuk mempertahankan dengan menahan berat badannya. Kalau ke belakang bagaimana? Sama, nanti arah dorongannya berarti dari mana? Dari depan, kemudian mampu menahan berat badannya untuk tidak jatuh ke belakang.
Nah, ini adalah forward. Nah, ini adalah lateral ke samping kiri, boleh samping kanan. Kemudian kalau Anda bisa di papan goyang yang warna kuning ini, gitu ya. Jadi bisa untuk mengetahui keseimbangannya bisa didudukkan di papan keseimbangan, equilibrium board, gitu ya. Atau di alat lapis. Protective response bisa dipahami. Kalau lateral nanti mulainya dari 8 bulan dan terus ada seumur hidup. Kalau ke backward nanti 10 bulan sampai seumur hidup, ya. Kemudian lateral handwriting. Jadi DC-nya ini responnya antara 6 sampai dengan 8 bulan dan ada terus seumur hidup, ya. Jadi bayi ini diangkat setinggi pelvis, kemudian dimiringkan ke kiri, dimiringkan ke kanan. Nanti yang diamati apa? Yang diamati adalah kelurusan badan, kepala, dan pandangannya. Asumsinya begini, kalau bayi ini dimiringkan ke kiri, dia tetap bisa menjaga kelurusannya dari kepala, badannya, mulutnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi asumsinya, kalau bayi itu dimiringkan kiri, nggak ikut main-main ke kiri seperti ini, tapi dia tetap bisa bertahan, gitu ya. Ini juga tidak akan miring, gitu ya, mulutnya dan kepala. Jadi mulutnya tetap mukanya vertikal, mulutnya nanti horizontal. Nah, ini kan tetap bisa ya. Jadi ketika dimiringkan itu tidak akan ikut miring, tetapi bisa mempertahankan mulutnya horizontal, kepalanya tetap vertikal lurus ke depan. Lateral head tracting bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada yang dulu pakai empeng? Enggak. Selanjutnya adalah jalan refleks, levelnya ada di spinal, kemudian DC-nya dari lahir sampai dengan 2 bulan. Jadi asumsinya kalau sudah 2 bulan normalnya ini sudah tidak ada, sudah terintegrasi. Cara pemeriksaannya adalah dengan posisi tengkurap. Jadi diberikan stimulus benda pada vertebra. Vertebra itu di daerah mana? Tulang belakang. Ada berapa ruas? Lupa, kalau lupa dibuka handnote-nya ya. Ada berapa ruasnya? Yang paling atas namanya apa? Torakal. Terus di bawahnya? Saya dulu di bagian di sini, di leher itu servikal di sini. Kemudian yang di sini torakal, kemudian lumbar, sacrum, yang terakhir coccyx, tulang ekor, ya. Nah, ini diberikan stimulus di bagian vertebra. Jadi kurang lebih 2 cm sebelah kiri atau kanan dari midline. Kalau midline itu berarti dari garis tengah. 2 cm berarti kira-kira ada 2 jari. Satu jari kita ini kira-kira kan 1 cm ya.
Jadi kira-kira 2 cm dari sebelah kiri ataupun 2 cm di sebelah kanan. Levelnya seberapa? Dari T5, toraka 5 sampai dengan sakrum. Kalau toraka 5 itu berarti di atas pusar ya kira-kira ya, kalau kita dari depan gitu ya. Nah, itu sampai dengan sakrum. Digores sebanyak 3 kali, nanti responnya apa? Akan terjadi lengkung incurvatura gitu, dari vertebra yang diberikan stimulasi. Jadi goresnya pakai benda tumpul gitu ya. Mungkin kalau di situ pakai spatula ya contohnya ya. Boleh pakai jari Anda asal kukunya tidak panjang atau pakai hand spoon. Boleh pakai palu refleks bagian yang tumpul, itu boleh. Itu Oh, adalah iya, situ incurvatura. Nah, kalau Anda digelitikin masih ini enggak? Masih. Di sini nih. Loh, menggong kan? Menggong kan? Nih. Kan di sini, di sini. Udah. Jangan di Jelas ya, jalan refleks ya, jadi agak kompleks gitu ya. Jadi diberikan simulasi di mana? Di vertebra, kira-kira berapa? 2 cm lain. Kemudian levelnya dari mana sampai mana? T5 sampai sakrum. Kemudian responnya nanti akan ada gerakan incurvatura, melengkung mengikuti dari arah sini. Kemudian saking refleks. Saking itu menghisap levelnya di spinal, biasanya 0 sampai dengan 3 bulan. Jadi memberikan stimulasi di bagian lidah dan mulut bagian dalam. Responnya adalah menghisap secara ritmis, terkoordinasi dengan gerakan pernafasan dan menelan. Jadi jika tidak bisa terkoordinasi, nanti dampaknya apa? Anda makan tergesa-gesa, tersedak, gitu ya. Itu saking. Jadi nanti menghisap secara ritmis dan terkoordinasi dengan proses pernafasan dan menelan. Itu adalah saking. Ada yang sudah mempraktekkan Siap. itu di bibir terus dihisap-hisap. Pernah, iya. Cuci tangan nggak waktu itu? Cuci tangan, cuci tangan. Ya. Alhamdulillahnya kita hidup di Indonesia. Bakteri itu sudah kalah sama kekebalan kita gitu. Kalau orang di barat kena makanan tidak higien, di sini akan diare. Gitu ya. Kita memang sudah lama tidak ada mahasiswa yang kesini ya, mahasiswa luar negeri. Biasanya nanti ngerepoti teman-teman mahasiswa untuk bareng ke tempat praktek, nganter cari makan misalnya. Jadi nggak makannya ya nggak pedes. Jadi ada request-requestnya. Nah, ini adalah saking. Tadi kalau stimulasinya di sudut bibir berarti refleks apa? Routing. Memutar ya dari sudut kemudian ke atas sampai ke bawah bagian bibir. Saking routing jelas.
Kemudian yang ke-15 ini Landau Reflex, levelnya di grade E, kemudian DC-nya 6 sampai 24 bulan. Jadi bayi ini diposisikan tengkurap, kemudian disupport bagian tarsal. Nanti head, neck, torak akan ekstensi. Jadi disupport seperti ini nanti akan ekstensi seperti tadi Superman tadi ya. Ketika diposisikan, nah kalau ini tadi apa? Yang difleksikan, ini campuran soalnya. Kalau difleksikan tadi apa namanya? SPNR. Difleksikan, kemudian ekstremitas atasnya akan fleksi, bawahnya akan ekstensi. Kalau diekstensikan, ekstremitas atas akan Ekstensi. bawahnya akan Fleksi. Ya, jadi nanti diposisikan tengkurap gitu ya, nanti akan posisi ekstensi dari head, neck, pelviksnya, ekstremitas bawah. Kemudian yang terakhir, starter reflex. Biasanya 4 bulan dan ada sampai seumur hidup. Jadi nanti memberikan stimulasi secara tiba-tiba, baik secara auditori. Auditori itu dari apa sumber stimulasinya? Pendengaran, dari auditori maupun dari visual. Jadi ada stimulasi secara visual, ada stimulasi auditori tiba-tiba. Kemudian responnya apa? Akan ekstensi seluruh ekstremitas tapi tidak disertai dengan gerakan merangkul, hanya seperti ini. Saya gitu. Nah, ada yang kaget ya. Terutama yang paling depan. Nah, Anda bisa seperti itu. Boleh memberikan kerincingan, ada stimulasi-stimulasi lain. Bahkan di video ini mamanya bersin itu ada respon startle reflex. Nanti kita aja kasih. Yang kok dia nangis. Kasihan banget. Ini lucu ya. Ini apa? Ya Allah, lucu banget. Lucu banget. Lucu. Kalau nangis langsung Merusak suasana kamu Najia. Ya, itu adalah starter reflex. Jadi ada stimulasi baik dari visual maupun auditori. Ini lagi tidur loh. Nah, ini apa ini? Kalau di tahap PAC apa namanya? Tahap kognitif, ada mainan di atasnya, ada suara-suara. Yang kemarin itu Dia berusaha meraih. Contoh dari tahap perkembangan apa? Udah lulus nilainya 4 tak ya? Sensori motor. Ini nanti form penilaian dari
teman-teman sekalian. Jadi nanti akan ada 2 refleks yang diujikan. Nanti ini ada di modul, silakan nanti dibaca, dipahami, dipelajari. Jadi ini nanti yang akan diujikan. Jadi nanti masing-masing mahasiswa mengambil 2 undian, nanti mendemonstrasikan dan menjelaskan sesuai apa yang ada di dalam modul gitu ya, mulai dari desainnya, di mana levelnya, bagaimana prosedur pemeriksaannya, kemudian bagaimana reaksinya. Karena di sini juga ada di dalam penilaian gitu ya. Jadi teman-teman bisa cermati. Penilaian yang paling tinggi itu terkait dengan prosedur pemeriksaan. Jadi totalnya nanti skornya adalah 20 ya. Memberikan salam, kemudian mampu berkomunikasi, jadi memperkenalkan diri, menanyakan maksud kedatangan. Makanya tadi berpasangan, ada yang jadi terapis, ada yang menjadi orang tua dari pasiennya. Kemudian mengkomunikasikan tujuan dari pemeriksaan kepada orang tua, ketepatan menyebutkan developmental course, ketepatan positioning melakukan pemeriksaan. Apakah Anda posisinya di samping, ataukah di depan, ataukah di belakang pasien misalnya. Kemudian ketepatan melakukan prosedurnya, tadi tahapan-tahapannya, bagaimana cara pemeriksaannya. Kemudian ketepatan menjelaskan respon dari setiap pemeriksaan dari refleksnya tadi. Responnya seperti apa? Kemudian keterampilan menjelaskan hasil pemeriksaan dari refleks gitu ya. Jadi apakah responnya ini positif gitu, masih ada atau tidak refleksnya? Tapi masih ada ya, karena kan ujian gitu ya. Yang diharapkan ada responnya adalah respon dari refleks tadi. Kemudian sikap selama melakukan pemeriksaan, total dari penilaian ini adalah 20. Kalau nanti teman-teman ada yang tidak lulus misalnya, nanti kan mengulang gitu ya. Nanti kalau mengulang meskipun di sini syaratnya harus lulus 100%, tetapi tidak bisa memperoleh nilai maksimal. Nah, kita ambil passing grade 78 nilainya. Setara dengan berapa? 3,51 gitu ya, sepakat ya. Jadi meski mengulang benar semua tetapi nilainya tidak sempurna. Sepakat ya? Ini kesepakatan ya. Ya. Makanya tadi saya pesan Vini, Vidi, Visi. Amin. Jadi persiapkan baik-baik ujian, nanti sekali maju lulus gitu ya, nilainya maksimal. Begitu? Ada yang ingin didiskusikan, yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup, baik. Kalau cukup bisa diakhiri. Terima kasih partisipasi teman-teman sekalian.